Baik, Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah selesai dengan Lukas 16. Sekarang kita lanjutkan dengan Lukas pasal 17. Sebenarnya ayat 1 sampai 10 perumpamannya sebenarnya hanya pada ayat yang ke-5 dan 6, tetapi karena ini merupakan satu kesatuan mulai dari ayat 1 sampai 10, jadi sebaiknya kita bahas semuanya untuk melihat konteks keseluruhannya. Ya, baik. Mari open dibacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Terima kasih. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi merupakan satu keharusan, ya. Keharusan ada penyesatan itu. Mengapa sih demikian? Apakah orang memang senang sesat? Atau mereka tidak sadar mengenai penyesatan itu sendiri? Ya, kadang-kadang ada yang dilakukan dengan sadar. Ini dikarenakan manusia akibat kejatuhannya terputus dari Allah. Di dalam inti dari rohnya, yang di dalam bahasa Yunani disebut nous, N-O-U-S, yang terjemahannya bahasa Indonesia sulit. Kadang-kadang dalam Alkitab diterjemahkan akal pikiran, kadang-kadang diterjemahkan akal budi, tapi sebaiknya daripada salah mengerti, sebaiknya nggak usah diterjemahkan. Nous itu, N-O-U-S, itu inti terdalam dari roh manusia. Sebagaimana Allah itu adalah roh, dan manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan Allah yang roh ini adalah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikianlah yang rohnya manusia sebagai gambarnya Allah itu memiliki 3 ini. Nous itu gambaran dari Bapa. Dan logos, di dalam manusia ada logos. Ya, kemampuan mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya, dalam roh itu, lalu mengalir kepada jiwa, dan jiwa mengalir kepada otak mengalir pada mulut,
Dan keluar kata-kata. Kata-kata itu bukan produknya otak. Buktinya, orang yang mati pun masih mampu mengingat, masih mampu berpikir, masih mampu berkata. Yang kita pelajari di dalam Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu mati, lalu orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Iya, orang kaya itu mati, berarti otaknya udah rusak kan? Nggak ada kan? Secara fisik. Terus? Dan dalam sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, mempunyai rasa sengsara itu. Kesadaran masih ada. Berarti kesadaran datangnya bukan dari otak. Terus? Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham. Ya, roh ini masih bisa berkata. Jadi kalau begitu perkataan atau ekspresi dari jiwa yang terdalam keluar dalam wujud kata-kata, yang kalau dalam wujud yang manusia masih punya tubuh itu dengan mulut, dan kalau dalam ilmu psikologi katanya bukan dari otak, orang ini udah punya otak kan, udah mati, toh bisa berkata. Berarti kalau gitu, kalau menggunakan komputer gitu, otak itu hanya chip secara jasmani daripada apa yang ada di dalam manusia, di dalam rohnya itu. Itu hanya karena manusia punya tubuh, supaya tubuh itu bisa menyampaikan apa yang terdalam yang ada di dalam nus itu, maka melalui otak ini. Tapi otak itu bukan sumbernya. Itu hanya chip secara jasmani. Sumbernya ada di dalam roh itu sendiri. Kata-kata sumbernya dari dalam roh itu sendiri. Di dalam bagian roh yang namanya logos. Kita baca di dalam Matius pasal 12. Ayat 43. Matius pasal 12. Ayat yang ke-43. Sebentar. Ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, atau mulai 35. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati, bukan meluap dari otak. Hati itu kalau digambarkan, hati itu semacam kantongnya perangkat-perangkat rohani manusia. Di dalam hati itulah jiwa, di dalam hati itulah roh, di dalam hati itulah perasaan, semua itu kan yang disebut hati itu keseluruhan dari semacam kantong ya, yang menyimpan seluruh perangkat-perangkat kerohanian manusia. Oleh karena itu, ketika manusia mati, dia masih punya kesadaran di alam roh itu, dia masih bisa mengekspresikan yang ada di dalamnya, karena itu dia punya logos. Jadi logoslah, hati itulah sumber daripada apa yang dapat diucapkan oleh manusia. Nah, di dalam manusia itu juga ada semacam, kalau dalam Allah ada Roh Kudus. Di dalam manusia juga ada semacam itu, seperti gambaran seperti itu. Apa itu? Tempat menyimpan pengalaman. Tempat menyimpan semua pengalaman kehidupan yang ya pengalaman tidak bisa digambarkan gimana namanya pengalaman. Makanya dikatakan di dalam Lukas 16 ini ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah
bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Iya toh? Jadi diingatkan ada pengalaman yang kamu alami yang baik. Dan kamu ingat itu. Gimana manusia menyimpannya? Itulah dalam apa yang disebut pneuma. Jadi dalam roh manusia ini ada semacam yang ada dalam Allah sendiri. Kalau Allah ada Bapa, yang dikenal manusia gambarannya adalah Nous. Kalau adalah putra yang disebut Logos dalam manusia, ada juga kemampuan untuk mengekspresikan diri yang namanya juga Logos. Dan kalau Allah ada Roh Kudus, di dalam rohnya manusia itu ada bagian roh untuk menyimpan pengalaman itu. Sehingga manusia tetap mengingat apapun yang pernah dilakukan pada waktu hidupnya di dunia, baik atau buruk. Sebab kalau nggak ada itu, manusia nggak bisa dihakimi. Karena dia lupa. Lu, saya kapan, dalam penghakiman dikatakan, saat kamu melakukan ini, lu kapan saya melakukan itu? Ya, kalau dia nggak punya simpanan ini, gimana dia bisa dihakimi? Itulah sebabnya ada penghakiman dan manusia dapat semua yang tersembunyi dalam dirinya itu akan dihakimi. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 5. Makanya kalau ada orang mengatakan orang sudah mati saja ya, orang itu ditanya, lalu bagaimana manusia bisa diampuni? Dia dihakimi. Kalau dia tidak mengingat apa-apa perbuatannya masa lalu. Kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Nah, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang yang Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam tersembunyi dalam hati, tersembunyi dalam pengalaman yang disimpan dalam bagian roh yang namanya pneuma itu. Itu akan dibongkar semua, semacam TV tayang ulang gitu kan. Jadi semua perbuatan kita akan diperlihatkan di mata kita, sehingga kita tidak bisa menyangkal. Yang digambarkan sebagai kitab yang bertuliskan semua perbuatan manusia. Wahyu pasal 20, ayat 12. Wahyu 20, ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis. Nah, orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab ini. Kitab ini gambaran daripada pneuma yang menyimpan pengalaman, menyimpan energi dari perbuatan manusia waktu hidup ini. Nah, sekarang kita bisa berpura-pura pada orang, ya. Kita bisa bermunafik pada orang. Pada waktu Tuhan datang, itu akan dibongkar semua yang ada dalam hati ini. Akan dibongkar semua pengalaman yang kita alami di dalam dunia ini, baik ataupun buruk. Roma pasal 2, ayat 16. Roma pasal 2, ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Segala sesuatu yang kita sembunyikan sekarang, yang kita pura-pura pada orang, yang kita seolah-olah berlagak pilon, tidak tahu apa-apa, akan dibuka semuanya. Makanya ada tempat penyimpanan pengalaman ini yang disebut pneuma itu. Nah, nusnya manusia ini akibat dari kejatuhan terputus dari Allah, sehingga nusnya manusia ini mengalami penggelapan. Kita baca di dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, ini terjemahan yang kurang pas ya. Saya bacakan. Kita baca 17 deh. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah,
karena kebodohan yang ada di dalam Ya. mereka. Saya baca bahasa aslinya. Tutto un lego. Oleh karena itu, aku berkata hal ini. Ke martirume dan bersaksi en kirio di dalam Tuhan. Mikati, jangan lagi imas kalian peripatin berjalan kathos. Kebetulan bahasa Yunani sama bahasa Jawa kados, kados artinya kados seperti ya, kathos seperti ke taetni peripati, seperti bangsa-bangsa itu berjalan, maksudnya berjalan dalam ini menghidupi, ya. And Mateo titi tunus afton, di dalam kesia-siaan dari nusnya. Nusnya sia-sia karena tidak mendapat lagi penerangan ilahi. Nusnya jadi gelap. Dan efeknya, ayat 18, eskotomeni ti diania ondes. Dengan angan-angannya yang keluar dari nus itu menjadi gelap. Terus, apilotriomeni. Apilotriomeni. Tis zois tutheu. Terasing, terpisah, terputus dari hidupnya Allah. Jadi bukan jauh dari persekutuan dalam, artinya lain lagi itu kan nanti. Terputus dari hidupnya Allah. Jadi nus ini akhirnya tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Sehingga isinya gelap, dan karena gelap mudah manusia untuk tersesat. Makanya dikatakan penyesatan harus ada, karena ada kerusakan di dalam perangkat batinnya manusia ini. Ada kerusakan di dalam perangkat batinnya manusia yang terdalam itu. Makanya dikatakan di sini, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Dan akhirnya penyesatan itu memunculkan apa yang dikatakan sebagai angin-angin pengajaran. Kita baca di dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-14. Sehingga kita ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti ada pengetahuan yang salah tentang anak Allah. Ya itulah kesesatan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi bukan kebesaran penuh, ya itu kalau terjemahnya itu adalah manusia sempurna. Andean telian itu bahasa aslinya, manusia sempurna. Kalau bahasa Arabnya insan kamil. Kita menyampai derajat insan kamil. Manusia sempurna mencapai kesucian. Terus? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran. Sifatnya angin itu seperti apa, saudara? Nggak pernah menetap, datang dan pergi. Nah, ajaran yang selalu baru, datang dan pergi, itulah yang disebut sebagai angin pengajaran, dan itu ciri daripada keadaan manusia itu. Selalu ingin saja memberikan ajaran-ajaran baru, dan itulah penyesatan. Nah, kalau ajaran Rasulia itu batu karang, karena tidak bisa bergerak. Ya tetap itu dari zaman purba, dari zaman para rasul sampai sekarang harus tetap itu. Itulah batu karang. Maka dikatakan engkaulah Petrus, artinya batu karang. Di atas batu karang ini, di atas Petra ini maksudnya pengajaran para rasul, disebut sebagai batu karang. Sementara pengajaran manusia yang berasal dari otak manusia yang sudah rusak itu, otak rohaninya yang sudah rusak itu, memunculkan angin, bukan memunculkan batu karang. Angin pengajaran, terus kan?
oleh permainan palsu manusia. Oleh permainan palsu manusia. Mengapa? Ya karena dia tergelapkan. Terus? Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebab otak manusia, sebab batin manusia, sebab nusnya manusia, sebab dianiannya manusia, itu sekarang telah mengalami penggelapan. Maka muncullah ini semua. Itulah, jangan percaya kalau ada orang mengatakan, oh saya dapat wahyu baru. Wahyu dari mana? Banyak kan orang begitu sekarang. Wah, dengan bangganya mengatakan, oh saya mendapatkan pembukaan penyataan baru. Dari mana itu? Dari kalau ketemu tahu itu dari Tuhan. Yang jadi wasiatnya siapa? Makanya paling aman adalah kembali kepada batu karang ajaran itu. Coba kita baca di dalam Matius 19 ayat 18 itu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus sebagai wakil dari rasul yang lain yang akan menanamkan gereja di bumi ini. Terus? Dan di atas batu karang. Di atas batu karang, Petra, yaitu menunjuk pada pengakuan Petrus, ajaran rasul. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Aku akan mendirikan eklesiaku. Aku akan mendirikan gerejaku. Itulah batu karang yang dari Kristus. Kalau kita tidak kembali kepada batu karang ini, ya kita akan disesat-sesatkan seperti kerbau dicocok hidung, dibawa sana, diseret ke sana, diseret kemari. Nah, kita bingung sendiri gitu loh. Dengan macam-macam ajaran itu. Karena itu keluar dari nus yang sudah gelap. Nah, nus yang sudah sia-sia dan diania yang sudah gelap. Yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17-18 tadi. Maka dikatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jangan bangga ya. Wah, saya dapat wahyu baru. Tidak ada wahyu baru di luar Yesus Kristus. Tidak ada wahyu baru daripada apa yang telah disimpan di dalam gereja. Kalau ada bapak-bapak gereja yang mendapat penerangan, itu mendalami wahyu yang sudah ada, bukan mengajarkan sesuatu yang baru. Memperdalam makna penyataan wahyu yang sudah ada, yang sudah diterima di dalam gereja. Nah, mengapa kok celaka bagi orang yang mengadakan ini? Mengadakan ajaran yang lepas dari ajaran Rasul itu. Karena dikatakan Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga. Sekalipun kami, maksudnya para rasul, Paulus dengan rombongan para rasul yang lain. Sekalipun kami atau malaikat dari surga. Yang memberitakan kepada kamu. Suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Nah, yang menginjalkan padamu Injil yang berbeda dari apa? Dari yang telah kami beritakan. Maksudnya dari berita Rasul, dari ajaran Rasul. Apa katanya? Kepadamu terkutuklah dia. Ya, dia bangga katanya mendapat wahyu baru dan tahunya itu sesuatu yang menyimpang dari ajaran Rasul dan akhirnya orang itu terkutuk. Makanya celakalah orang yang mengadakannya. Demikian juga kita baca di dalam 2 Yohanes ayat 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Nah, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, yang bicara ini siapa dalam ayat ini? Yohanes. Rasul Yohanes. Berarti kalau dia berbicara tentang ajaran ini, maksudnya ajarannya apa? Ya ajarannya Rasul Yohanes, ajaran Rasulia. Jika orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran Rasulia, apa katanya? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kalau dia mau mempengaruhi. Kalau hanya hubungan sosial, tidak apa-apa, asal dia tidak mengaruhi. Menyarat-nyarat, tidak mengajak-ngajak kepada ajaran yang palsu. Terus, apa katanya? Dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, ini ada cerita ya di dalam kisah Yohanes ini. Suatu hari ada seorang pemimpin ajaran sesat namanya Kerintus. Dia pemimpin ajaran Gnostik. Nah, di zaman itu di Romawi itu
Orang itu tidak punya kamar mandinya sendiri-sendiri, mereka ada kamar mandi umum. Kebetulan Rasul Yohanes dengan para muridnya lagi mau mandi di situ. Korintus datang. Hei Yohanes, kamu ingat saya? Apa kata Rasul Yohanes? Iya, aku ingat kamu anaknya iblis. Anak-anakku, ayo keluar dari sini. Jangan dekat-dekat dengan orang itu. Dan orang tidak mau bertobat. Lalu Rasul Yohanes keluar dari tempat itu dengan muridnya menyingkir dari Korintus ini. Kenapa? Karena sudah diingatkan berulang-ulang, Korintusnya tetap mengajarkan ajaran sesat, yaitu gnostikisme waktu itu. Makanya Yohanes mengatakan dalam ayat ini, ya, di dalam ayat yang ya mungkin kalau sekarang lihat, oh sombong Yohanes, loh Rasul sombong gimana sih? Merasa benar sendiri, bukan merasa benar sendiri, dia kan memang diperintahkan oleh Kristus untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Kita tidak bisa mengatakan sombong atau merasa benar sendiri itu Rasul. Ini memang itu adalah gurunya jagat, gurunya dunia, para rasul ini kok. Ya. Maka dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang jadikanlah semua bangsa. Ajarlah mereka. Berarti mereka gurunya bangsa, gurunya jagat. Ya, kita tidak bisa mengatakan Roman Rasul Yohanes bohong atau Yohanes sombong. Tidak ya, memang dia mempunyai otoritas itu para rasul ini. Maka dia mengatakan di dalam ayat tadi 2 Yohanes pasal 1 ayat 10-11, baca lagi itu. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, yang mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Mengapa perbuatan jahat? Sebab ajaran yang tidak rasuliah itu dikatakan kena kutuk tadi. Itulah. Maka barang siapa yang mengajarkannya, barang siapa yang menerimanya, ya akhirnya kejatuhan kutuk itu. Makanya dikatakan dalam Titus pasal 3 ayat 10. Seorang bidat yang... Ya, seorang bidat itu apa? Bidat itu ajaran yang menyimpang dari standar ajaran. Standar ajaran itu apa? Standar ajarannya para rasul tadi. Ketika ajaran itu menyimpang dari ajaran rasul, itulah bidat. Itu kalau bahasa Arabnya bidat dari bahasa Arab bid'ah. Bid'ah itu artinya inovasi, tapi inovasi yang negatif. Penyimpangan. Heresy. Di dalam bahasa Yunaninya heresy, eresis. Dan kata eresis itu menjadi bahasa Inggris heresy, dan kata eresis itu dari bahasa Yunani eris. Eris itu memilih. Jadi malah satu bagian dari pokok iman itu di blow up gitu. Itu menjadi satu-satunya apa? Menjadi satu-satunya apa? Pacuan. Ya, pijakan pamannya. Hari Sabat dipilih, wah itu lalu di blow up, dikatakan yang tidak merayakan hari Sabat masuk neraka. Lah itu heresis. Perpuluhan dipilih, di blow up, dikatakan yang tidak membayar puluhan masuk neraka. Itu heresi. Bahasa lidah dipilih, yang tidak berbahasa lidah masuk neraka. Itu heresi. Salah satu pokok dari iman itu di blow up, dijadikan sebagai patokan dan acuan, ini adalah heresi. Maka dikatakan di dalam Titus 3:10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Nah, berarti ini orang Kristen kadang harus kalau orang luar itu bukan bidat, itu agama lain gitu loh. Kalau itu orang Kristen masih ngaku Kristen, pengajarannya menyimpang dari standar yang seharusnya yang dari para rasul, itulah namanya bidat. Ya, jadi kalau orang agama lain tidak bisa kita katakan bidat, ya agama lain gitu loh. Orang bidat itu adalah orang yang ngaku Kristen dan mengajarkan yang menyimpang dari ajaran Rasul, itulah bidat. Jelas ya? Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Mengapa dijauhi? Ya karena nanti pengaruhnya jadi mencelakakan kita. Sebab apa? Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ini loh, ini akibat bidat itu. Sesat
dosa, menghukum. Mau kita percaya seperti itu karena efeknya seperti itu. Makanya dikatakan di dalam pasal 17 ini, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jangan bangga ketika kita merasa seolah-olah mendapatkan wahyu baru, mendapatkan pengungkapan baru. Tidak ada baru daripada apa yang telah disampaikan oleh para rasul, oleh Roh Kudus melalui para rasul yang tetap dipelihara dalam gereja. Kalau ada baru, itu adalah angin-angin pengajaran tadi. Dan itu datangnya dari mana angin pengajaran itu? Dari permainan licik manusia. Hati-hati. Lukas pasal 17 ayat 2. Nah, bagi orang yang menyesatkan diingatkan, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Biasanya yang dapat disesatkan orang yang lemah. Dan mereka tidak takut loh sampai mengubah kitab suci. Contohnya saksi Yehova mempunyai terjemahannya sendiri yang akhirnya menyeleweng-nyelewengkan terjemahan makna daripada kitab suci. Itu yang ekstrim ya. Namanya pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu seorang Allah dengan A huruf kecil di depannya. Jadi adalah yang besar yaitu Bapa, Allah yang kecil ya Yesus. Nah ini kan aja beraninya ngubah-ngubah gitu loh. Atau ada lagi membuat kitab sucinya sendiri seperti agama Mormon. Katanya mendapat wahyu dari malaikat namanya malaikat Moroni. Jadi Joseph Smith itu didatangi malam-malam oleh malaikat Moroni. Disuruh naik ke bukit di upstate New York, di Amerika, ke Bukit Kumorah namanya. Di sana dia akan menumpukan lempengan emas yang ditulis oleh satu suku di Amerika yang telah hilang. Namanya Mormon. Dan akhirnya lempengan emas itu katanya, karena itu menggunakan bahasa kuno, dia diberi kacamata ajaib. Namanya Urim dan Tumim. Padahal Urim dan Tumim itu alat yang digunakan oleh para ibu dalam perjanjian lama untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi dalam agama Mormon itu kacamata ajaib untuk dapat baca tulisan itu. Nah, akhirnya tulisan yang dalam lempengan emas itu diterjemahkan melalui kacamata ajaib. Joseph Smith yang membacakan, tapi orang lain menerjemahkan, yang menulis di sebelahnya pakai kain gitu. Jadi orang itu tidak tahu apa Joseph Smith baca apa. Dan efek daripada itu terjemahan itulah jadilah kitab Mormon. Ada yang begitu. Nanti ada lagi orang Advent. Akhirnya menjadi landasannya adalah wahyu katanya diterima oleh nabi perempuan namanya Ellen G. White. Jadi semua ajaran-ajaran ini akhirnya itulah ajaran-ajaran pemalsuan dan itu bahaya. Karena kata Alkitab itu apa tadi? Sesat, menghukum, dosa, dan mengutuk. Makanya jangan main-main kalau dengan ajaran ya. Kita nggak tahu, kita yang kena sendiri nanti. Ya, maka dikatakan adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ya, yang lemah mungkin anak kecil dibohongin, gitu. Atau orang yang tidak tahu imannya dibohongi. Itulah sebabnya mengapa saya menyediakan diri untuk mengajar saudara. Saya ingin saudara jangan jadi orang lemah. Saudara harus tahu iman Kristen yang benar ini, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran seperti ini. Kalau saudara tidak tahu iman saudara, Tritunggal,
nggak ngerti, ya akhirnya kena. Nah, saya ingin mengajar ini supaya saudara tahu iman sendiri, sehingga menghadapi orang lain saudara tahu bagaimana menghadapi, bagaimana menjawab, bagaimana bisa membela, karena kita diperintahkan untuk membela iman, tidak untuk diam saja ketika iman kita diserang. 1 Petrus 3:16. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Pertama-tama kuduskanlah Kristus dalam hatimu, artinya menguduskan itu mengkhususkan, tidak ada tandingannya, dia satu-satunya dalam hatiku. Kuduskan Kristus dalam hatimu, terus sebagai Tuhan, terus dan siap sedialah pada segala waktu, kapan saja, untuk memberi pertanggungjawab. Nah, bahasa aslinya prosapologian, bagi pembelaan iman. Terus pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pengharapan pada kamu. Padahal semua orang yang menanyakan. Nah, kalau kita tidak tahu iman kita, gimana memberi pembelaan? Ditanya tentang Tritunggal nggak ngerti, ditanya tentang dua kodrat Kristus nggak ngerti, ditanya tentang keselamatan nggak ngerti. Saya tanya Romo dulu lah, kalau orangnya tanyanya di situ, kalau mata Romonya, kalau Romonya ada, kalau pas Romonya keluar negeri, tanya siapa? Harus berani membela iman on the spot, di tempat kita diserang oleh orang-orang ini. Kita harus memberikan apologia, dan untuk dapat memberikan apologia, kita harus tahu iman itu secara benar. Sayang tidak lebih banyak orang mau belajar di sini. Padahal itu berguna untuk mereka. Ya, nyala kalau masalah rohani itu orang lebih malas ya daripada masalah dunia. Wah, ada alasan ini, alasan itu. Kalau ada alasan rohani, alasannya macam-macam. Kembali. Ayat 3 dari Lukas pasal 17. Jagalah dirimu. Ya, berarti kita harus menjaga diri kita dari penyesatan-penyesatan itu, baik penyesatan dalam pengajaran maupun dalam penyesatan tingkah laku kehidupan. Tingkah laku kehidupan yang bertentangan dengan ajaran Injil itu juga penyesatan. Makanya di samping kita mengerti ajaran, akidah, tetapi juga kita harus mengerti akhlak, etika, ajaran moral Injil. Sehingga dengan demikian kita hidup secara benar. Kita percaya secara benar, kita hidup secara benar. Maka untuk itu kita harus jaga hidup kita ini. Percumalah kita pandai berteologi kalau hidup kita juga amburadul dan karuan. Iman itu harus memunculkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke. Perbuatan kita berbicara lebih keras kepada orang lain daripada kata-kata kita. Wah, kita boleh ngomong yang suci-suci, yang ini kalau perbuatan kita tidak karuan, ya orang mencibir kita. Kamu ngomong suci-suci tapi dirimu sendiri seperti itu, begitu kan? Orang kan melihat perbuatan kita kan? Makanya dikatakan jagalah dirimu. Nah, kalau kita tidak tahu ajaran moral Alkitab, tata susila kehidupan Alkitab, gimana kita hidup, kita dapat menjaga diri kita. Mulanya harus dijaga hatinya. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-25, 23 atau 25, coba. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan penuh, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kalau dijaga. Kalau tidak dijaga, yang muncul adalah kegelapan dan menuntun kepada kebinasaan. Gitu. Makanya jagalah hati, jagalah pikiran, jagalah omongan, jagalah perbuatan gitu kan.
Bukan hanya pinter berteologi, dan tujuan kita berteologi itu juga bukan supaya kalau kita khotbah hebat dipuji orang. Nggak ada gunanya itu, ngapain untuk dipuji? Jangan cari pujian. Khotbah itu bukan untuk cari pujian. Khotbah itu untuk mengajar orang, untuk menolong saudara-saudara kita, supaya kita bersama-sama berjalan menuju kebenaran yang dimaksud oleh kitab suci. Ya, jagalah dirimu. Jikalau saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia. Ya, ditegur bukan dengan kesombongan. Kamu ya, hendaklah saudara diingatkan dengan cinta kasih. Jangan lakukan itu ya. Kira-kira gimana? Kadang-kadang nasihat yang benar, kalau disampaikan secara tidak benar, menyakiti hati orang, nasihat kita tidak didengarkan. Lalu kita menghakimi, itu tidak mau dengarkan, orang keras kepala. Enggak, karena salahmu cara menyampaikan, itu yang nggak benar. Gitu loh. Maka nasihat yang benar harus disampaikan dengan cara yang benar juga. Bahkan membela iman pun harus dengan cara yang benar. Coba kita kembali. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 tadi. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dengan lemah lembut terus dan hormat. Loh, itu kan tinggal lakunya, caranya menyampaikan kan. Nah, saya lihat sekarang di YouTube itu ada gitu. Saya dengarnya malu, pendeta mau mengungkap aib pendeta lain. Isinya bertengkar. Loh, itu orang luar yang lihat loh YouTube itu. Bukan orang dalam kan, jadi malu nantinya. Jadi menunjukkan mana yang lebih pandai, mana yang lebih menang. Memangnya itu pemberitaan Injil itu menunjukkan kita lebih pandai gitu. Atau untuk membenahi kehidupan. Jikalau Injil ini tidak dipakai untuk membenahi kehidupan, salah kita mengajar, salah kita belajar. Tujuannya adalah untuk membenahi kehidupan. Benar dalam berpikir, itu ajaran mengenai keyakinan. Benar dalam cara kita bertindak, itulah ajaran moralnya. Harus dua-duanya. Ya, sikap itu penting sekali. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, kalau tujuan kita menegur adalah kita cinta kasih, ya, akhirnya kalau dia betul-betul bertobat, ya kita ampuni. Tapi hati-hati juga, ada orang suka bersandiwara. Depannya, saya mampu nangis-nangis, minta ampun lah. Ternyata di belakangnya ngulangi lagi perbuatannya itu. Nah, jika kita harus hati-hati, ada orang-orang yang bersandiwara seperti ini. Tidak betul-betul bertobat. Dan orang-orang begini, itu bisa menusuk dari belakang. Menusuk kita kembali dari belakang. Ya, tetap harus penuh dengan kebijaksanaan, kewaspadaan, tapi tetap dengan cinta kasih. Dan siap sedia untuk mengampuni kalau memang orang itu betul-betul bertobat. Ayat yang keempat. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, ini orang keterlaluan ya. Kalau ada orang model ini, orang keterlaluan. 7 kali melakukan kejahatan kepada kita, minta ampun terus, minta tapi berubah, tidak berubah, diulang lagi. Ini orang goblok namanya. Tapi di pihak kita diajar untuk siap selalu mengampuni apa saja, tapi mengampuni juga bukan dengan mengikuti kegoblokan orang itu, harus dengan kebijaksanaan supaya kita tidak menjadi korban dari orang-orang yang memang tidak mau bertobat ini. Karena orang-orang demikian itu bisa mencelakakan kita, dan kita harus jaga diri juga dari orang yang semacam ini. Ya, terus
Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Emangnya kalau imannya tambah besar, tingkah lakunya bisa berubah. Bukan besarnya iman. Tetapi apa jawab Yesus? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam dalam laut, dan ia akan taat padamu. Jadi bukan besarnya, tapi kualitasnya. Biarpun kalau itu hanya sebesar biji sawi, itu berkualitas. Nah itu yang penting gitu loh. Nah, di sini ada Tuhan Yesus menggunakan biji sesawi di dalam konteks yang lain dalam Injil Matius. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi, katakan pada gunung ini akan pindah, gitu kan? Tapi di sini lain. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kualitas iman itu yang dapat mengerjakan sesuatu yang besar. Bukan besarnya iman. Kita sering tidak punya iman sebesar itu. Tapi kualitas yang berubah. Bukan pula pengetahuan otak ya. Wah, kita pandai dengan segala macam teori teologi, kita hafal semua ayat Alkitab, kita dapat menjelaskan ini dan itu. Tapi kalau ini terbatas pada pengetahuan akademis, itu tidak berarti orang ini orang beriman, gitu loh. Sebab pengetahuan akademis itu bisa dipelajari sama seorang belajar aljabar, gitu kan. Kalau anak SMA itu bisa dipelajari kan. Kalau orang pintar aljabar, memangnya tingkah laku hidupnya berubah, enggak. Dan kalau pengetahuan kita hanya pengetahuan secara akademis saja, pintar ini ngomong itu, tetapi tingkah laku kita tidak menunjukkan tingkah laku moral yang benar. Pengetahuan itu tidak menunjukkan kita beriman. Makin orang beriman, makin dia rendah hati. Makin dia beriman, makin dia tidak arogan, dan makin dia tidak akan merendahkan orang lain. Mengaku beriman, pintar khotbah, tetapi sikapnya pada orang lain sering merendahkan, menjelekkan. Itu iman apa itu? Makanya yang dibutuhkan adalah kualitas dari iman kita, bukan pengetahuan kita saja, meskipun pengetahuan itu penting, sebab kalau tidak punya pengetahuan, gimana ngajar orang lain? Tapi untuk diri sendiri, kita harus kualitas iman ini yang harus kita tingkatkan, sehingga dapat melakukan pekerjaan yang besar. Ayat 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Nah, kan? Kalau kita seorang punya hamba, punya orang yang bekerja untuk kita, setelah makan tidak mungkin, setelah dia kerja tidak mungkin, ayo makan sama-sama yuk di sini. Disediakan di bareng buka. Tidak ada tuan semacam itu, apalagi kalau tuannya raja. Tidak mungkin kan? Lalu, ayat 8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan dulu, namanya hamba. Hamba tidak akan mengharapkan selama menyelesaikan pekerjaannya itu duduk bersanding dengan tuannya. Duduk dalam kedudukan yang sama dengan tuannya. Nah, kita ini dalam hubungan kita dengan Allah, kita ini hamba. Kita tidak bisa mengklaim. Nah, sekarang kan karena ada ajaran claim it and get it, gitu kan?
Di dalam nama Yesus, datang mobil merah itu ajaran apa itu? Pernah ajaran itu? Claim it and get it, gitu kan? Kayak asuransi saja pakai klaim-klaiman gitu. Itu kalau asuransi pakai klaim. Gitu. Kok Tuhan diklaim? Ini sikap kesombongan manusia, kesombongan teologi. Tidak merasa dirinya sebagai hamba. Hamba itu merendah pada Tuhan. Bukan malah menyombongkan seperti itu. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, maksudnya supaya tidak kedodoran. Itu kan pakai jubah mereka kan. Israel itu diikat dulu supaya jubahnya tidak kedodoran, jadi dapat bekerja dengan baik gitu kan. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Itu apa? Hamba itu tidak mengklaim privilege, hak istimewa. Jadi kalau kita melayani Tuhan, jangan harapkan aku dapat apa dari melayani itu. Kalau kita melayani, apa yang aku dapat berikan untuk Tuanku itu. Kalau kita melayani itu ingin mendapatkan sesuatu, tapi tidak ingin memberikan sesuatu, kita keliru. Kita tidak punya kualitas iman yang dimaksud tadi. Ada ilustrasi, hanya hari ini macam-macam bahan untuk bikin kue, untuk bikin apa. Tulislah satu spanduk di depan gereja. Kami akan merayakan Natal, kami butuh telur sekian banyak, dan butuh sosis sekian banyak. Udah terpampanglah di depan gereja itu seekor babi dan seekor ayam. Si babi mengatakan si ayam mengatakan pada babi itu, ya ayam butuh. Kamu mau berikan telur di situ ya sebanyak-banyaknya. Nanti kamu berikan sosis ya. Enak aja kamu. Kamu bertelur terus pergi. Aku kalau telurnya diberikan dia pergi, masih hidup. Lah babi kalau memberikan sosis dia harus mati. Di dalam melayani Tuhan kita harus berani bersikap seperti babi. Bukan seperti ayam. Hanya memberi terus pergi. Kalau babi, dia memberi dengan segala pengorbanannya, bahkan hidupnya sendiri. Penghambaan seperti ini yang dimaksud menghamba kepada Kristus. Not what you want to get out of the church, but what you can give to the church. Ada pertanyaan lagi dari Pak Adrian. Romo izin bertanya, tadi ada pengajaran mengenai ajaran yang lain, bagaimana jika ikut dalam gereja yang berjalan perkataan pada kesembuhan, kuasa roh, atau berkat, apakah diselamatkan? Terima kasih, Romo. Kita baca Matius pasal 7, ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, itu pinter ngomong, Tuhan, pinter ngomong teologi maksudnya. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ternyata yang pinter teologi tidak akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi tahu teologi, tapi hidupnya benar, gitu loh. Terus? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Apa seruannya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Nah, mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat. Mengadakan banyak mujizat dengan namamu juga. Apa katanya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku,
kamu selain pembuat kejahatan. Itu nyala daripada aku. Kamu boleh berbuat mujizat di dunia ini, tapi kalau hidupmu hidup yang jahat, Tuhan kamu manipulasi untuk dirimu sendiri. Pelayananmu kamu manipulasi untuk tujuan-tujuan keserakahanmu. Hati-hati. Kamu bisa kaya, tapi kaya model itu justru akan dihakimi. Dijauhi ajaran-ajaran semacam itu yang tidak menuntun kepada pengudusan. Sebab tanpa kekudusan orang tidak akan dapat melihat Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, bukan kejarlah kekayaan, bukan kejarlah kesembuhan. Sebab kalau sudah sembuh nggak mati lagi. Apa itu yang kita cari? Terus kejarlah kekudusan, terus sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa, apalagi menyatu dengan Tuhan. Padahal tujuan keselamatan adalah menyatu dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan itu. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau hatinya tidak suci, ya tidak melihat Allah. Padahal keselamatan itu nanti adalah melihat kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus itu. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan. Nah, agar mereka memandang kemuliaanku, sinar kemuliaan ilahi yang ada pada wajah Kristus. Sehingga karena kita memandang kemuliaan Kristus, kita akan menjadi mulia seperti Kristus. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengejar kekudusan, kalau suci hatinya, karena barang siapa yang tidak suci hatinya, tidak akan melihat Tuhan. Maka ajaran yang menekan tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang ini, apa itu urusannya dengan kesucian gitu loh. Ya. Ya Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat itu bisa. Tapi apakah itu tujuan kita menjadi orang Kristen? Ada pertanyaan lagi dari Pak Marvin. Salam Romo, salam. Mohon penjelasannya Romo, apakah ayat di bawah ini merujuk kepada bahasa roh? 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kata-kata bahasa roh itu bahasa aslinya tidak ada. Bahasa aslinya adalah glosolalia, bahasa lidah. Bukan bahasa roh. Saya enggak tahu gimana kalau di terjemahannya lain dijadikan bahasa roh. Tidak ada itu. Coba terjemahan bahasa Inggris pun. The gift of tongues. Karunia lidah. Nah, seolah-olah kalau yang ngomong itu Roh Kudus yang nuntun, enggak. Coba kata-kata bahasa roh ganti dengan bahasa lidah. Baca lagi tapi digantikan bahasa lidah sesuai dengan aslinya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Mengapa tidak mengerti? Karena Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau keluhan roh di dalam hati kita tidak terucapkan, ada bunyinya enggak kalau gitu? Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kalau tidak terucapkan, ada sesuatu yang keluar dari mulut enggak kalau gitu? Ini doa rohani, makanya orang enggak tahu.
Dan di mana sih dalam Alkitab ada bunyinya bahasa roh adalah sikirilamayata kesematala sarabala. Mana ada sih? Bagaimana kita tahu bahwa itu memang bahasa roh? Tidak ada dalam Alkitab. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada diri manusia, tetapi karena sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Yalah, orang bahasa di dalam hati kok, tidak terucapkan kok. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya rahasia karena dalam hati. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, kita nggak ada dalam Alkitab buktinya bahasa roh itu gimana, yang dinamakan bahasa roh itu tidak ada. Bahkan pada waktu zamannya Pantekosta, hari raya Pantekosta, yang terjadi bukan yang dikatakan bahasa roh seperti sekarang ini. Yang terjadi orang berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tadinya dia tidak bisa mengucapkan bahasa itu. Coba kita baca dalam ayat 4 dari Kisah Rasul 2. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa roh. Apa itu? Terus? Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk... Nah, bahasa lain itu bahasa apa? Ayat 15. Apa ya ayat 8? Bagaimana mungkin kita masing-masing... Maksudnya orang-orang yang datang itu... mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, berarti kalau gitu bahasa yang diucapkan para rasul, bahasa yang bisa dipakai dalam negeri orang itu. Coba sekarang saya ingin tahu siapa menggunakan bahasa roh bisa ngomong dengan orang lain. Bisa? Saya ngomong sikir lama yawa tebalas itu, kita belas raba-raba gitu. Orang gila ini, ada itu. Bahasa itu adalah bahasa yang dipakai di negeri orang itu. Berarti itu bahasanya manusia. Yang dapat dimengerti hanya orang-orang yang mengucapkan tadinya tidak tahu bahasa itu, tiba-tiba dia bisa gitu loh. Nah, kira-kira ada berapa bahasa itu? Ayat 15. Ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, itu bahasa yang kita pakai dengan negeri asal kita orang Partia, Media, Elam. Itu adalah terus penduduk Mesopotamia. Sekarang semua itu ada di daerah Irak dan Iran. Daerah-daerah ini. Terus Yudea dan Kapadokia. Yudea ya di Yerusalem. Kapadokia itu terus Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia itu semuanya di Turki sekarang. Terus Mesir dan daerah-daerah Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan itu adalah di Afrika Utara. Pendatang dari Roma. Pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta. Kreta itu pulau Kreta di selatannya Yunani. Dan orang-orang Arab. Terus kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan. Berarti mujizatnya bukan mujizat mengatakan bahasa yang tidak ada mengerti. Di sini bahasa-bahasa yang para rasul ini tadinya tidak ngerti. Karena mereka orang Galilea, bisanya cuma bahasa Ibrani atau bahasa Aramia. Tapi pada saat itu mereka dapat mengucapkan 17 bahasa. Yang bisa didengar oleh orang-orang. Nah, ada nggak sekarang? Gereja mana saya ingin tahu? Yang dapat katanya bahasa lidah seperti yang dilakukan para rasul. Tidak ada satupun. Jelas ya? Ini ada lagi. Ya, siapa yang bernubuat ya berkata kepada manusia, membangun, menasihati, dan menghibur. Ya, kalau nubuat yang benar. Kalau lu buat, lu buat-buat gitu. Saya dulu sudah melewati semuanya ini, saudara. Dan saya dulu tukang buat. Dan nubuat saya kan masih ingat kalau nubuat. Saya catat, saudara. Saya catat. Ternyata 80% itu tidak ada apa-apanya. 15% mungkin kebetulan. Dari pengalaman saya. Oke. Bagaimana dengan metode Christian Prince, Romo? Beliau agak kasar tapi lumayan banyak. Ya itu kan bukan berhadapan-hadapan. Dia kan nggak menampakkan wajahnya, silakan aja gitu loh. Dia Christian Prince ingin menggertak orang-orang ini. Kalau nggak begitu mereka keras kepala memang kok ya.
Ya kan? Apakah waktu Pentakosta ke pasal 2 itu? Enggak. Seperti aliran Pentakosta, tinggi lama-lama dan sebagainya. Enggak. Itu bahasa yang dapat dimengerti. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan nanti di dalam Lukas tadi. Lukas pasal yang ke-17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia, maksudnya tuannya, akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan nyalainlah aku sampai selesai, aku makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya kalau melayani Tuhan yang diutamakan Tuhan dulu, jangan dirinya. Makanya pada waktu kita melayani Tuhan, tujuannya jangan apa yang aku dapatkan, aku ingin sesuatu, jangan. Aku diberi atau tidak, aku tetap melayani. Udah, titik. Itu haknya yang memberi nanti. Tapi bagiku, aku hanya memberikan apa yang aku punya, yang terbaik, apa yang aku miliki, dan yang aku dapat. Udah, titik. Terus, ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Hai Daniel, Tuhan Yesus datang. Terima kasih ya Daniel, kamu setiap Rabu dan Jumat mengajar umatku. Nggak akan Tuhan Yesus mengatakan itu. Saya mengajar ini bukan di perintah Tuhan Yesus, karena saya keinginan saya sendiri, ingin menolong saudara-saudara kita ini. Dan bukan tugas gereja juga. Kan kadang nggak ada gereja menyuruh saya lakukan itu, enggak. Itu panggilan saya, ingin menolong saudara-saudara kita, karena di sekitar kita ini banyak sekali orang-orang yang menyerang iman Kristen. Dan saya ingin dari kerelaan hati saya menolong saudara-saudara ini. Supaya mengerti iman itu. Tidak mudah jadi lemah. Karena mereka sekarang banyak baca Alkitab, tapi ngawur mereka menafsirkannya gitu. Ditafsir dari kacamata agamanya mereka, bukan dari yang dimaksud oleh Alkitab itu sendiri. Makanya kita harus tahu, gitu ya. Terus, demikian jugalah kamu, ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, ya kalau menjadi romo, ya tugasnya romo. Melayani sakramen, mengajar, berkhotbah, memimpin gereja, dan semuanya. Dan sering-sering romo malah tidak punya waktu. Gitu ya. Berangkat pagi jam 7, pulang rumah lebih jam 12 malam, badannya capek, besok kerja lagi. Mengeluh, kepada siapa mengeluh? Orang itu panggilan kok ya. Ya paling ngopan ini membantu saya untuk mijitin saya dengan alat pijit. Ya itu aja supaya segar lagi gitu. Terima kasih Pen ya. Cuma itu. Apakah saya akan bertindak? Kalau Tuhan izinkan saya kuat sampai masa akhir nanti, ya saya akan tetap melayani. Karena itu panggilan. Dibayar, puji Tuhan, tidak dibayar tetap melayani. Gitu. Harus gitu menjadi hamba itu. Ya. Bukan ingin mendapatkan sesuatu. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan padamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tuh, coba. Kita kadang-kadang kita marah kan kalau tidak dianggap gitu. Wah, itu kalau bukan saya. Wah, itu kalau tidak diorangkan loh. Kita melayani Tuhan atau untuk melayani diri sendiri. Kita untuk memuliakan Tuhan atau diri kita supaya dimuliakan orang. Nah kalau diri kita yang ingin dimuliakan orang ya jangan melayani di gereja. Hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini attitude yang seperti ini, niat yang seperti ini, tekad yang seperti ini,
ini itu harus melandasi cara kita melayani Tuhan. Semua, siapa kita? Saya kemarin diceritain, pagi tadi ada yang cerita pada saya, ada satu gereja ya. Katanya gerejanya itu besar. Tapi gereja besar katanya, anggotanya banyak. Tetapi uang kasnya cuma 1 juta berapa. Saya kata, masa? Iya. Ternyata uang kas gereja dicuri sama pengurus-pengurus gereja. Loh ini loh ngurus, ya jadi pengurus gereja kok nyuri uang gereja itu tuh apa gitu loh. Kok malah jadi pencuri dalam gereja? Jadi muridnya Yudas Iskariot itu kan, kalau Yudas Iskariot kan memang mencuri uangnya gereja. Nah, ternyata ada gereja seperti itu. Dan ada, ya karena gereja menjadi klub ya. Bukan menjadi tempat kita menguduskan diri. Bukan menjadi tempat kita untuk mencari kehendak Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saudara melayani Tuhan dalam gereja dalam kapasitas apapun, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai tukang sapu pun dalam gereja, kita harus lakukan itu dengan sepenuh pengorbanan. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi betul-betul hanya untuk melayani Dia. Aku hamba tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Sikap ini yang harus melandasi setiap pelayanan kita. Jadi bagaimana kalau jemaat gereja yang banyak tapi kas gerejanya sedikit, orang mengajarkan perpuluhan tapi bukan untuk pendetanya. Perpuluhan untuk gereja. Saya ajarkan perpuluhan, tapi saya tidak minta perpuluhan. Tanya itu gereja saya. Saya ajarkan perpuluhan. Makanya gereja punya uang. Nah, kalau gereja mau memberikan pada saya, silakan aja. Tapi kan saya tidak minta. Dan Alkitab mengatakan, coba kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bagi yang jemaah uangnya kas yang gerejanya sedikit, berarti anggotanya itu anggota yang pelit, anggota yang tidak punya cinta pada Tuhan. Sebab kalau dia punya cinta pada Tuhan, dia tidak akan segan-segan untuk memberi. Nah ini yang salah siapa? Pengajarnya, diajar. Umat itu perlunya diajar kok. Ya, coba kita baca di dalam mana tadi? Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ke dalam rumah perbendaharaan, bukan kepada imam. Terus? Itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Supaya ada persediaan makanan, sudah ada biaya untuk melakukan sesuatu dalam rumah perbendaharaan, dalam gereja itu. Bukan supaya pendetanya atau romonya jadi gemuk karena uang itu. Apalagi sampai dicuri kayak dalam kisah yang saya dengar tadi pagi. Nggak takut orang itu nanti. Itu kan mencuri uangnya Tuhan. Makanya kita belajar untuk takut pada Tuhan ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya itu harus dengan melihat takut pada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi kalau saudara-saudara melayani gereja, kebetulan tempatnya basah, banyak uang, hati-hati, jangan jadi pencuri. Karena kita akan mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Seperti Yudas Iskariot jadi pencuri. Yohanes 12. Ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, pencuri. Dia sering mengambil uang dari dalam kas yang dipeganginya.
Mungkin kalau gitu Roma dapat dari mana loh ya? Dari orang yang mau memberi. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dari situ. Makanya biarpun secara resmi saya tidak digaji oleh gereja, kecuali dibantu kalau datang untuk beli bensin, cuma gitu. Tapi tidak ada gaji sekian, Roma gaji enggak. Roma dicukupi oleh Tuhan dia melalui cara itu. Melalui prinsip Alkitab Galatia 6 ayat 6 itu. Sebab kalau saudara kursus saja bayar ya. Roma sekolah teologi ini bukan tidak bayar gitu. Sampai ke Korea, sampai ke Yunani, sampai ke Amerika gitu kan. Itu terserah kepada kerelaan orang ya. Makanya pengajaran seperti ini perlu diberitahu. Kita perlu belajar terus prinsip-prinsip kitab suci ini supaya kita hidup benar. Percaya benar, hidup benar. Baik, saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.